Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimat, ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberkahi kita semua. Hari ini rasanya hari yang layak untuk disyukuri karena saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bermajelis ilmu. Semoga majelis ilmu ini hari ini dan hari-hari selanjutnya merupakan kenangan indah dunia yang akan dibawa ke akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila seorang mukmin telah sampai di surga, maka mereka akan bertanya-tanya tentang sahabat-sahabat ibadah di dunia. Di mana sahabat kita fulan? Dia kan teman kita melakukan salat. Dia adalah sahabat kita berpuasa. Dia adalah sahabat kita bermajelis ilmu. Setiap mukmin akan bertanya sahabat ibadah jika ia tidak menemukannya di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jemputlah saudaramu di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya wewenang untuk memberi syafaat terhadap sahabatnya yang ada di neraka. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau menangis. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, coba lihat bagaimana persahabatan ibadah ini abadi sampai di akhirat. Seseorang akan bertanya di hadapan Allah di surga tentang sahabat ibadah dunianya jika ia tidak menemukannya di dalam surga. Oleh sebab itu, kata Ibnul Jauzi, beliau sambil menangis, apabila kelak kalian bernasib baik memasuki surga dan tidak menemukan diriku di dalam, maka bertanyalah kepada Allah tentang aku. Semoga kalian diberi Allah syafaat untuk bisa menyelamatkan aku. Maka oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kajian seperti ini bukan sekedar untuk memperkaya wacana, bukan hanya sekedar untuk lebih memahami Islam lebih mendalam, tetapi kita menginginkan sejumlah banyak sahabat-sahabat ibadah. Pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal saya katakan, semoga pertemuan hari ini, pertemuan berikutnya dan selanjutnya merupakan kenangan indah dunia yang akan kita bawa mati sampai di akhirat. Semoga kebersamaan kita dalam majelis seperti ini bukan hanya kebersamaan yang berakhir dengan kematian, tapi kita ingin kebersamaan ini adalah awal dari sebuah kebersamaan yang lebih panjang, awal dari sebuah kebersamaan yang abadi kelak di dalam surga, di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kajian hari ini seperti telah disampaikan oleh pihak panitia adalah fikih sebab. Fikih sebab. Yang dimaksud dengan fikih adalah memahami atau ilmu, itu dinamakan dengan fikih. Bahkan fikih sebenarnya lebih mendalam daripada ilmu. Ilmu itu bisa saja bersifat global, tetapi kalau fikih itu lebih bersifat spesialisasi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya berfirman, "Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma." Kami memberikan faham, kami memberikan fikih kepada Sulaiman, padahal Sulaiman dan Daud telah sama-sama diberikan ilmu. Jadi Allah menyatakan bahwa Sulaiman telah dianugerahi ilmu, ayahnya Nabi Daud alaihissalam juga telah dianugerahi ilmu.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Sulaiman dengan faham atau fikih, karena faham dan fikih itu lebih mendalam, lebih khusus daripada sekedar ilmu. Baiklah ibu-ibu sekalian, itu mengenai definisi kalimat pertama fikih, yang berarti ilmu atau faham. Yang dimaksud dengan sebab tentu ibu-ibu sudah sangat faham, karena sebab ini sudah merupakan bahasa Indonesia kita. Lalu tujuan dari judul ini apa? Hidup ini dari awal sampai akhir tidak lepas dari hubungan sebab akibat. Nah, jadi ada satu teori yang dinamakan dengan teori kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Berobat adalah sebab, akibatnya adalah sembuh. Menikah adalah sebab, akibatnya adalah keturunan. Belajar adalah sebab, akibatnya adalah sukses. Berusaha adalah sebab, hasilnya adalah kekayaan. Maka hidup yang kita lihat dari pagi sampai malam, semua gerak manusia dalam rangka mendayagunakan sebab, dalam rangka menggarap sebab untuk memperoleh akibat. Mulai dari seorang politisi yang terjun ke politik, itu adalah sebab, karena ada target. Target ini yang dinamakan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Akibat ini yang dalam bahasa populernya dinamakan dengan target ataupun cita-cita. Nah, bagaimanakah seorang mukmin harus menyikapi sebab, menggarap sebab, mendayagunakan sebab, dan apa saja penyimpangan-penyimpangan dalam memahami dan dalam menggunakan sebab? Inilah inti dari kajian kita hari ini. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk setiap akibat ada sebab. Setiap target ada sebab. Sembuh sebabnya adalah berobat. Akan tetapi sebab itu ternyata adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sebab adalah ujian. Berobat adalah ujian. Bekerja adalah ujian. Di mana sisi ujian di dalam sebab? Jawabannya, apakah seorang mukmin bergantung kepada sebab yang lahiriah, ataukah ia bergantung kepada yang menciptakan sebab itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Inilah sisi ujian di dalam sebab. Seorang pesakitan tentu menginginkan kesembuhan untuk sakitnya, maka ia mencoba untuk menggarap sebab-sebab untuk memperoleh kesembuhan. Lalu ia pergi menjumpai dokter yang memiliki spesialisasi bagus, misalnya spesialisasi yang tinggi, dan ternyata hasil kerja dokter membuahkan hasil yang positif. Si sakit ini kemudian menemukan kesembuhannya kembali. Dalam kondisi seperti ini, yang bersangkutan berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, akankah kesembuhan yang menjadi kebahagiaan itu dikaitkan dengan aspek lahiriah yang notabene adalah sebab dari kesembuhannya itu dokter? Misalnya dia mengatakan saya sembuh karena kemampuan seorang dokter. Ataukah yang bersangkutan akan mengembalikan persoalan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sembuh karena Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku berpenyakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ibu-ibu sekalian, antara obat dan sembuh berbeda jauh. Berhubungan iya, tetapi tidak selalu 100%. Yang dimiliki oleh seorang dokter, kemampuan yang dimiliki oleh seorang terapis tidak lebih dari obat. Sembuh Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Apabila seseorang sakit, dia menginginkan sembuh atau menginginkan obat? Jika yang diinginkan adalah sembuh, sembuh dalam kekuasaan Allah. Tapi jika yang diinginkan adalah obat, obat ini yang bisa dilakukan oleh dokter. Dan saya pikir
Semua orang yang sakit tidaklah menginginkan obat, tapi menginginkan sembuh. Namun memang obat itu merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kesembuhan. Oleh karena hubungan obat dengan sembuh nyaris 100%, nyaris, sebenarnya jauh juga kadang-kadang, karena banyak orang berobat dan memang sembuh, tapi banyak pula orang berobat malah ujung-ujungnya wafat juga. Jadi dengan demikian korelasi antara obat dengan kesembuhan bukanlah korelasi yang bersifat 100%. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, disinilah letak ujiannya. Apabila ternyata korelasi sebuah sebab dengan akibat adalah korelasi yang absolut, korelasi antara sebab dan akibat ternyata korelasi yang berhasil, disitulah kadang-kadang jiwa seseorang menghadapi tantangan, sehingga dia mengatakan aku sembuh karena dokternya hebat. Jadi dia tidak lagi merasakan kekuasaan Allah dalam kesembuhan tersebut. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sebab adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar setiap orang selalu bergantung kepada yang menciptakan sebab, bukan terhadap sebab. Anda sembuh sebabnya adalah obat, tetapi yang memberikan kesembuhan sesungguhnya adalah yang membuat sebab itu menjadi sebab. Yang membuat obat ini menjadi sebab sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, ada 3 jenis sebab. Ada 3 jenis sebab. Yang pertama adalah sebab syar'iyah, dan yang kedua adalah sebab aqliyah, dan yang ketiga adalah sebab syirkiyah. Yang dimaksud dengan sebab syar'iyah, seluruh sebab-sebab yang diakui oleh syariat walaupun tidak diakui oleh logika. Salah satu contoh misalnya Nabi SAW bersabda, man ahabba aw man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rezekinya dibanyakkan, maka hendaklah ia melakukan silaturahmi. Berdasarkan hadis ini, menyambungkan silaturahmi adalah sebab untuk memperoleh rezeki. Bisa saja seseorang mengatakan tidak logis. Bagaimana mungkin mengunjungi seseorang, silaturahmi dapat membuahkan rezeki? Saya katakan memang ini tidak logis. Karena silaturahmi sebagai sebab rezeki adalah sebab yang diakui oleh syariat, tidak diakui oleh logika. Atau logika sulit untuk menerima itu. Contoh lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tambahan rezeki bagi orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi orang-orang yang berinfak fi sabilillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan Allah gantikan 7 kali, 100 kali, bahkan Allah melipat gandakannya dengan jumlah yang tiada terbatas. Kalau kita harus melihat secara logika, memberi itu sesungguhnya mengurangi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda logika yang terbalik. Allah mengatakan memberi justru menyuburkan dan membanyakkan rezeki. Dengan demikian di antara pintu rezeki, di antara penyebab rezeki adalah bersedekah. Sekali lagi, secara logika memang itu sulit untuk dicerna, tetapi yang mengakui sedekah sebagai sebab rezeki adalah syariat, bukan logika. Jadi dengan demikian, jenis ataupun bentuk sebab yang pertama adalah sebab syariat, yaitu segala sebab yang diakui syariat sebagai sebab. Lalu kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah sebab aqliyah, yaitu sebab yang logis, sebab yang masuk akal, sebab yang rasional. Salah satu contoh misalnya, Anda menginginkan rezeki, garaplah usaha yang bagus. Dengan melakukan
berusaha dengan melakukan tindak perdagangan misalnya, lalu seseorang berhasil mendapatkan rezeki. Nah, berdagang atau berusaha adalah sebab yang diakui logika dapat membuahkan rezeki, dapat membuahkan harta. Kemudian sebab yang ketiga adalah sebab syirki, sebab syirik. Sebab syirik ini yang ketiga, yaitu setiap sebab yang tidak diakui oleh syariat, juga tidak diakui oleh logika, mendayagunakan sebab seperti ini, memanfaatkan sebab seperti ini dinamakan dengan syirik. Salah satu contoh misalnya, sebuah foto anggota keluarga di rumah kita tiba-tiba jatuh. Entah apa sebabnya, tidak ada gempa bumi ataupun tidak ada benturan keras, tapi ternyata foto itu jatuh begitu saja. Lalu kemudian kita berpikir, aduh, ini akan terjadi hal yang malang dengan pemilik foto. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jatuhnya foto seakan-akan menjadi sebab akan terjadinya kemalangan. Apakah menjadikan jatuhnya foto sebagai sebab diakui oleh syariat? Enggak. Apakah itu rasional? Juga tidak. Mempercayai yang tidak rasional dan tidak syar'i ini adalah bagian dari sebab syirik. Contoh lain, kupu-kupu masuk rumah, lalu kita mengatakan saya akan kedatangan tamu. Ini ada seekor kupu-kupu masuk, keluar masuk, ini berarti akan ada tamu. Artinya seakan-akan masuknya kupu-kupu semacam sebab bahwa akan datang tamu. Mari kita berhitung, apakah syariat mengakui masuknya kupu-kupu sebagai sebab akan datangnya tamu? Jawabannya tidak. Baik, syariat tidak mengakui hal itu. Lalu apakah logika juga mengakui hal itu? Malah sebaliknya, saya yang sekolah berpendidikan tinggi misalnya nggak tahu tamu akan datang. Bagaimana kupu-kupu yang nggak tahu dunia pendidikan tahu? Kalau begitu secara logika dan secara syar'i, masuknya kupu-kupu tidak dapat diakui sebagai sebab akan datangnya tamu. Nah, apabila ada orang yang mempercayai itu sebagai sebab, ini dinamakan dengan syirik. Jadi kesimpulan, ada sebab yang syar'i, yaitu sebab-sebab yang diakui oleh syariat meskipun logika tidak mampu mencernanya. Lalu yang kedua adalah sebab yang akli atau sebab yang logis, yaitu semua sebab yang diakui oleh logika. Kemudian yang ketiga adalah sebab yang syirik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman, bahwa Allah memudahkan hidup ini bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Anda dua sebab untuk menjalani hidup. Yang pertama, Anda menjalani hidup dengan sebab yang logis, dan yang kedua, Anda pun menjalani hidup dengan sebab yang syar'i. Adapun orang kafir hanya menjalani hidup dengan sebab yang logis saja. Mau duit berusahalah, mau duit lakukanlah tindakan dagang lain-lain. Dengan demikian seorang kafir hanya menjalani hidup ini dengan mendayagunakan sebuah sebab saja, yaitu sebab yang logis, sebab yang rasional. Tidak mungkin orang kafir tentu saja mendayagunakan sebab yang syar'i. Tetapi sebagai orang yang beriman, alhamdulillah kita memiliki dua sebab. Yang pertama, kita memiliki sebab yang logis, dan yang kedua, kita memiliki sebab yang syar'i. Kalau Anda ingin sembuh misalnya, Anda pergi ke dokter, Anda menempuh jalan memilih sebab yang logis. Tapi di samping itu pula Anda bisa membacakan ruqyah. Berarti Anda pula memiliki sebab yang syar'i. Dengan demikian secara logika, hidup ini lebih mudah dijalani oleh seorang mukmin dibanding orang kafir. Karena orang kafir dalam hidup ini hanya memiliki satu sebab, yaitu sebab yang logis. Adapun seorang mukmin, maka mereka memiliki dua sebab untuk menjalani hidup. Mereka memiliki sebab yang
syar'i, kemudian mereka juga memiliki sebab yang logis. Bahkan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagai seorang mukmin tentu kita membenarkan semua firman Allah. Kalau sebab-sebab yang logis adalah sebab-sebab yang muncul dari experiences, sebuah sebab yang muncul dari pengalaman kita, berdasarkan pengalaman begini menghasilkan A, berdasarkan pengalaman B akan muncul C, maka sebab-sebab yang logis adalah sebab yang diakui logika berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian. Adapun sebab-sebab yang syar'i adalah sebab yang diakui sendiri oleh dalil, diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, di antara bentuk kebijaksanaan kita adalah bahwa kita sama-sama menggunakan kedua sebab tersebut. Kita menggunakan sebab yang logis, tapi kita juga tidak mengabaikan sebab yang syar'i. Namun tidak bijaksana namanya apabila seorang mukmin lebih percaya dengan sebab yang logis dan malah mengabaikan sebab yang syar'i. Padahal sebab yang logis hanya rekomendasi penelitian, hanya rekomendasi pengalaman, sementara sebab yang syar'i adalah rekomendasi wahyu. Maka mengabaikan sebab yang syar'i yang notabene rekomendasi wahyu, kemudian mati-matian mendayagunakan sebab yang logis padahal hanya rekomendasi penelitian yang bisa benar bisa salah, ini merupakan sebuah sikap yang tidak benar. Oleh sebab itu, apapun keinginan hidup, yang pertama tempuh sebab yang logis, dan yang kedua jangan mengabaikan sebab yang syar'i. Salah satu contoh misalnya, Anda ingin sebuah keberhasilan, maka tempuhlah dunia pendidikan secara logis, dan yang kedua berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dalam kesulitannya. Ternyata ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara sebab yang syar'i untuk setiap kita dapat keluar dari kesulitan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang ingin menjemput keinginan tanpa menggunakan ketakwaan, mereka akan gagal. Semua keinginan kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan memperolehnya dengan ketakwaan. Maka oleh sebab itu saya atau Anda punya sebuah keinginan kepada Allah, ingat, ma indallahi la yunalu illa bi ta'ati. Apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akan diperoleh seseorang dengan mentaati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa, ibu-ibu sekalian, merupakan sebab syar'i yang luar biasa untuk seluruh persoalan. Bahkan di dalam ayat tadi Allah menjadikan takwa sebagai sebab yang pertama, sebab solusi dalam segala kesulitan. Maka setiap orang yang berada dalam kesulitan, apapun kesulitannya, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesulitan, berlarilah dari kekuatan makhluk menuju kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah dari kekasih sayang makhluk untuk sepenuhnya mengandalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan takwa yang pertama, bahwa setiap orang bertakwa dia akan menemukan jalan keluar. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, jika engkau tidak mengetahui ketakwaanmu, maka lihat persoalan hidupmu. Apabila dalam persoalan hidup, apabila dalam kesulitan hidup Anda selalu menemukan jalan keluar, itu merupakan indikasi bahwa engkau adalah seorang yang bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa, Allah akan memberikannya jalan keluar dalam kesulitan. Maka ibu-ibu sekalian, kesulitan milik saya, milik Anda, dan milik siapapun. Dan kesulitan itu muncul untuk mengajari kita tentang keterbatasan. Kadang-kadang kalau hidup ini mulus-mulus saja,
Kita kadang-kadang tidak tahu keterbatasan diri. Kadang-kadang kita nggak tahu kelemahan diri kita. Namun Allah menempatkan kita dalam sejumlah persoalan. Allah menempatkan kita dalam sejumlah kesulitan. Agar apa? Agar kita mengetahui kadar diri, agar kita selalu sadar dengan keterbatasan. Dengan keterbatasan itulah setiap orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita mengatakan, musibatun tu'iduka ilallah khairun minan ni'mati allati tunsikallah. Musibah dan kesulitan yang mengembalikan dirimu kepada Allah lebih baik daripada nikmat dan kesuksesan yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan seorang mukmin cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita sujud? Untuk Allah. Kita rukuk untuk Allah, kita berzikir untuk Allah, kita berpuasa untuk Allah. Keinginan setiap mukmin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian yang saya hormati, musibah yang mengembalikan kita kepada Allah jauh lebih baik daripada kenikmatan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya masih berbicara tentang ayat tadi. Hal kedua yang diberikan ketakwaan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setiap orang bertakwa, Allah akan memberinya rezeki tanpa disadari. Ibu-ibu sekalian, rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang diperkirakan, lalu ada rezeki yang tidak diperkirakan. Sederhananya begini, ada orang yang berpenghasilan tetap, dan ada pula orang yang tetap berpenghasilan. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Berpenghasilan tetap, angkat tangan yang setuju. Atau yang kedua, tetap berpenghasilan. Masya Allah. Jadi tetap berpenghasilan lebih baik daripada orang yang berpenghasilan tetap. Betul. Contohnya, seorang karyawan, seorang pegawai, jauh-jauh hari dia udah tahu rezeki. Tanggal 1 dia udah tahu bahwa tanggal 30 dia akan dapat gaji misalnya 5 juta. Dia udah tahu. Itu namanya penghasilan tetap. Tapi seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang petani, mereka tidaklah punya penghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan. Mana yang lebih bagus? Jawabannya, rezeki dengan tetap berpenghasilan insya Allah lebih baik daripada rezeki dengan penghasilan tetap. Bedanya apa? Biasanya, kita bicara biasanya, tentu akan ada orang-orang yang dikecualikan dari arus mayoritas. Tapi kita berbicara arus mayoritas. Biasanya rezeki yang bersifat tetap berpenghasilan lebih disyukuri daripada rezeki yang bersifat penghasilan tetap. Karena apa? Ketika seorang karyawan menerima gaji, entah gajinya 5 juta misalnya, karena ini adalah penghasilan tetap, dia tidak lagi biasanya merasakan ini sebuah rezeki, tapi sebuah hak. Ketika rezeki difahami sebagai hak, maka dia tidak disyukuri. Ini hak saya. Tetapi orang yang tetap berpenghasilan, ketika seorang pedagang menjumlahkan penghasilan hari ini ternyata mencapai sekian juta, angka yang tidak diperkirakan, dia betul-betul merasakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pengusaha, ternyata tendernya atau usahanya berhasil, dia benar-benar merasakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki yang dibuahkan oleh penghasilan tetap lebih terasa hak daripada rezeki, maka sulit untuk mensyukurinya untuk mayoritas orang. Tetapi rezeki yang diperoleh karena melalui jalur tetap berpenghasilan, rezeki yang bersifat tetap berpenghasilan, itu tidak terasa hak, maka seseorang lebih mudah mensyukurinya. Saya ingin bicara mengenai ketakwaan tadi.
rezeki yang dipilih Allah untuk orang yang bertakwa adalah rezeki yang tidak diperkirakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki tanpa ia perkirakan, tanpa ia duga-duga. Kenapa? Ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa rezeki bagi orang yang bertakwa selalu tanpa terduga. Alasan pertama, karena Allah ingin membahagiakan mereka. Rezeki yang tidak terduga jauh lebih membahagiakan daripada rezeki yang diduga. Satu. Yang kedua, karena Allah ingin mereka bersyukur. Rezeki yang tidak terduga lebih mudah disyukuri ketimbang rezeki yang diduga. Maka Allah berfirman, bagi orang yang bertakwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu sekalian, tentu kalau Anda ingin menyempurnakan segalanya, milikilah rezeki dengan penghasilan tetap, tapi miliki juga rezeki dengan tetap berpenghasilan. Cuman ingin saya katakan, jika Anda ingin melihat kekuasaan Allah, jika Anda ingin merasa betapa lembut dan kasih sayangnya Allah, niscaya Anda akan menemukan itu semua dalam tetap berpenghasilan, bukan dalam berpenghasilan tetap. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah bicara mengenai 3 jenis sebab, yaitu sebab yang syar'i, kemudian sebab yang akli, dan yang terakhir adalah sebab yang syirki. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kaum muslimin bahwa sebab itu tidak mutlak. Maka Allah menampakkan sejumlah peristiwa. Allah mengajari kita melalui sejumlah realitas bahwa sebab tidaklah mutlak. Ibu-ibu sekalian, berdasarkan kausalitas, ada laki-laki, ada perempuan, itu sebab. Akibatnya muncul anak. Ada bapak, ada ibu, sebab. Lalu muncul anak. Sebab akibat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari Anda semua bahwa sebab tidak mutlak. Maka Allah menciptakan manusia tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Siapa dia? Adam alaihissalam. Kemudian Allah memperlihatkan Anda kekuasaan yang kedua. Allah menciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki. Siapa dia? Isa alaihissalam. Allah memberikan Anda fakta kekuasaan yang ketiga. Allah menciptakan manusia dari laki-laki tanpa perempuan. Siapa dia? Dari laki-laki tanpa perempuan siapa? Hawa, istri Adam alaihissalam. Untuk apa semua ini? Agar Anda tahu innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu berbuat. Allah memiliki kekuasaan melakukan apapun yang Ia kehendaki. Logika dangkal kita, cara berpikir kerdil kita tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Tapi bagi yang maha kuasa enggak. Untuk sebuah akibat Allah mampu berbuat tanpa sebab. Maka ada laki-laki, ada ciptaan Allah tanpa laki-laki, ada manusia tanpa laki-laki dan perempuan Adam. Ada manusia dari perempuan tanpa laki-laki, Isa alaihissalam. Ada seorang manusia dari laki-laki tanpa perempuan, Hawa. Agar apa? Agar Anda melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, di mana ada api akan terjadi kebakaran atau membakar. Dan tidak ada kebakaran dan membakar tanpa ada api. Itulah konsep kausal. Itulah sebab akibat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah membuat api tapi malah justru menjadi dingin. Terhadap siapa? Ibrahim alaihissalam. Penduduk Babilonia betul-betul terusik dengan dakwah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Bodoh sekali kalian, bodoh sekali nenek moyang kalian menyembah berhala. Akhirnya gerah mereka dengan dakwah Ibrahim, dengan ajakan tauhid Ibrahim. Maka mereka mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tidak ada jalan lain, Ibrahim harus dibakar. Ibrahim harus dibakar. Mereka mengumpulkan kayu bakar, lalu kemudian mereka menyalakan api. Api pun berkobar
kemudian mereka menangkap Ibrahim, dan maaf, mereka menelanjangi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, tidak ada nabi yang pernah ditelanjangi oleh umat kecuali Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu, orang yang pertama kali diberi pakaian kelak setelah berbangkit adalah Ibrahim. Nabi SAW bersabda, setiap orang berbangkit di hari akhirat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal. Lalu kata Nabi SAW, Ibrahim adalah orang yang pertama kali dianugerahi pakaian. Kenapa demikian? Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala menjawab, kata beliau, tidak ada seorang nabi pun yang pernah ditelanjangi umat kecuali Ibrahim. Yang maha adil Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan keadilan bagi Ibrahim. Maka ketika semua masih dalam keadaan telanjang, umat telanjang, para nabi-nabi pun telanjang, pertama kali Allah memberikan pakaian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ditelanjangi oleh umat. Saat itu Jibril alaihissalam datang. Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, saya datang untuk mengabulkan permintaan. Apakah api ini dibatalkan? Apakah api ini dipadamkan? Ataukah penduduk kota ini dihancurkan? Apa yang kau minta akan saya lakukan. Ibrahim alaihissalam mengatakan, tidak, hari ini kau tidak dibutuhkan Jibril. Terus Ibrahim mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Allah adalah sebaik-baik wakil dalam segala persoalan. Coba lihat, Ibrahim alaihissalam melepaskan dirinya dari tawaran Jibril, dan ia sepenuhnya mengikat dirinya dengan Allah dengan ikrar lahir batin, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi apabila seorang manusia melepaskan dirinya dari kekuasaan makhluk? Apa yang terjadi apabila seorang manusia secara total menempatkan dirinya dalam kekuasaan Allah? Lihat Ibrahim. Setelah Ibrahim melepaskan dirinya dari tawaran Jibril, dan sepenuhnya Ibrahim alaihissalam mengikat diri dengan kekuasaan Allah, mereka membuang Ibrahim ke dalam api. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Kematian yang diinginkan untuk Ibrahim ternyata gagal. Ibu-ibu sekalian, Ibrahim di dalam api yang membakar, api yang mestinya panas, justru Ibrahim kedinginan. Allah berfirman, faqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Yang ingin kita garis bawahi di sini apa? Yang membuat api itu panas Allah. Maka Allah pun mampu mencabut panas dari api sehingga ia menjadi dingin bagi Ibrahim. Yang membuat api membakar Allah, maka Allah mampu menanggalkan kekuatan membakar bagi api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, ternyata kasus seperti ini tidak hanya terjadi bagi Ibrahim alaihissalam. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Abu Bakar terhadap seorang tabi'in mulia yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Sebelum saya lanjut, sekedar perkenalan. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah seorang tabi'in. Dalam usia 70 tahun dia pernah berkata, usiaku sudah 70 tahun, tulang belulang di tubuhku telah rapuh, telah lemah. Maka kalau aku qiyamul lail, aku hanya bisa membacakan Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Itulah kata beliau setelah beliau berusia 70 tahun. Tangguh, kita lemah, tapi camkan satu hal, kekuatan dalam takwa dalam hati, bukan dalam tubuh. Coba lihat anak-anak ABG, kering sekali ibadah mereka. Tapi lihat orang-orang tua, usia berapa? 70 tahun, puasa sunnahnya jalan, tahajudnya jalan. Tapi si ABG yang tubuhnya kuat, jarang Anda menemukan tahajud, jarang Anda menemukan puasa sunnah padanya. Kenapa?
Allah tidak pernah menjadikan kekuatan beribadah di dalam tubuh seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuat kekuatan seseorang dalam beribadah dalam hatinya. Sebelum saya lanjut kisah Abu Muslim, beberapa waktu lalu saya benar-benar terinspirasi dengan sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Syahrani hafizahullah ta'ala. Beliau seorang Saudi. Beliau mengatakan, aku punya seorang murid yang sangat aku sayangi, usianya 17 tahun. Menurutku yang menarik dari muridku adalah air matanya. Setiap kali ia membaca atau mendengar Al-Quran, dia selalu menangis. Bahkan kadang-kadang sampai pingsan. Sekali waktu aku pernah bersama muridku itu menghadiri sholat Jumat. Waktu itu imam di dalam sholat Jumat membacakan firman ayat di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Mereka berkata, berikanlah kami makanan, atau berikanlah kami setetes air. Tetapi penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan seluruh isi surga bagi orang kafir. Ayat inilah yang dibacakan imam dalam sholat Jum'ah. Anak ABG usia 17 tahun itu menangis dan akhirnya pingsan. Syekh Syahrani mengatakan, bagiku muridku ini ajaib. Maka aku membawanya pulang ke rumah. Aku minta agar ia tidur bersamaku di dalam satu kamar. Aku tidur bersama muridku dalam satu kamar. Jam 11 malam, muridku mendekatiku. Dia melambaikan tangannya di atas wajahku untuk memastikan bahwa aku telah tertidur. Dan aku telah berjanji bahwa malam ini adalah malam pura-pura. Aku akan pura-pura tidur untuk melihat keadaan muridku. Setelah murid merasa sang guru telah tidur, maka dia qiyamul lail, dia melakukan tahajud mulai dari jam 11 dan baru berhenti setelah azan subuh berkumandang. Ini malam pertama. Malam kedua sang guru kembali mengundang. Keadaan ternyata persis sama. Bahkan kadang-kadang dalam qiyamul lail anak ini pingsan sampai 3 kali. Gurunya bertanya, setiap malam kau sholat seperti ini, mulai tahajud jam 11 dan selesai tahajud subuh, apakah ini setiap malam? Gurunya mengatakan iya. Terus kenapa kamu bisa? Beliau mengatakan, wahai guruku, yang paling aku takutkan adalah apabila mataku tidur di malam hari. Maka aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan buat mataku tidur di malam hari. Terus kapan engkau tidur? Beliau mengatakan, aku hanya tidur antara sholat zuhur dengan sholat asar. Antara sholat zuhur dengan sholat asar. Kalau engkau tahajud dari jam 11 sampai zuhur, sampai subuh, berapa hari engkau bisa menghatamkan Al-Quran? Anak ini mengatakan, dalam qiyamul lail aku menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Berarti setiap malam anak kecil ini membacakan berapa? Anak kecil ini membacakan 10 juz setiap malam. Dia mulai jam 11 dan baru selesai di waktu subuh. Gurunya bertanya, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Cita-cita kamu apa? Kamu masih muda, usiamu masih belasan tahun. Barangkali kamu punya ambisi, kamu punya cita-cita. Kalau boleh tahu apa cita-cita kamu? Anak ini mengatakan, cuma 1 cita-cita, enggak 2 atau 3. Apa? Saya ingin mengalahkan ibadah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya ingin mengalahkan ibadahnya para sahabat Nabi SAW. Saya tidak mungkin mengalahkan ibadah Rasulullah. Tapi Abu Bakar manusia, saya juga manusia.
Abu Bakar umat, saya juga umat. Aku ingin berdesak-desakan dengan sahabat Muhammad di pintu surga. Aku ingin berdesak-desakan dengan Abu Bakar di pintu surga. Keinginan hidupku satu-satunya adalah mengalahkan mereka satu persatu dalam ibadah. Gurunya bertanya, kenapa keadaanmu bisa seperti ini? Anak ini mengatakan, coba dengarkan kisah ini, mungkin agak lucu, tapi inilah awal dari segalanya. Anak ini mengatakan, sewaktu aku duduk kelas 2 SD, berarti berapa tahun? Sekitar 8 tahun. Sewaktu aku siswa kelas 2 SD, aku pernah memasuki sebuah kebun. Aku tergiur dengan buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Lalu saya mengambil buah itu dan memakannya. Beberapa hari kemudian, aku menjumpai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dan aku telah makan buah tanpa izin. Aku telah makan buah dengan cara yang haram. Berarti berdasarkan sabda Nabi adalah aku lebih pantas di neraka. Oleh sebab itulah kata anak tersebut, jika aku membacakan Al-Quran, apabila ayat yang aku bacakan adalah ayat-ayat azab dan neraka, saya merasa akulah orangnya, bukan orang lain. Jika Allah berbicara tentang Jahannam, saya berpikir akulah yang akan di sana, bukan orang lain. Maka aku menangis. Dan jika aku membacakan ayat-ayat surga, ayat-ayat ampunan, ayat-ayat rahmat, aku berpikir bukan aku orangnya. Allah membicarakan surga yang penuh nikmat ini untuk orang, bukan untuk aku. Karena aku telah memakan pohon, memakan buah tanpa izin. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ternyata dari sinilah segalanya berawal. Setelah anak ini memakan buah tersebut tanpa izin, maka dia mengatakan, tidak pernah aku membacakan ayat azab kecuali aku merasa akulah orang yang akan ada dalam azab itu. Setelah aku memakan buah tersebut, nggak pernah aku membacakan ayat-ayat surga kecuali aku selalu merasa pasti bukan aku orangnya. Ibu-ibu sekalian, ternyata lautan air mata anak ini berangkat dari kisah ajaib tersebut. Saya katakan ajaib karena dia makan buah justru dalam usia anak-anak. Tapi ibu-ibu sekalian, Allah mempersiapkan seseorang untuk kemuliaan. Qaddarallah, anak ini telah wafat tahun lalu dalam tutup usia 20 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini mengenai Firaun. Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu muntar." Kematian Firaun, kata Allah, langit dan bumi tidak menangisinya. Artinya apa? Kematian seorang ahli ibadah berdasarkan ayat akan ditangisi langit dan akan ditangisi oleh bumi. Baik, kita kembali kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, usiaku 70 tahun, tulang belulangku telah rapuh, maka dalam qiyamul lail aku hanya bisa membacakan Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa malam ini adalah kematian bagiku, aku sudah tidak mampu lagi memperbaiki ibadahku. Karena ibadah yang aku lakukan sekarang hanya itu kemampuanku, lebih dari itu udah nggak ada. Sholatku yang aku lakukan sekarang, aku nggak mampu lagi memperbaikinya. Karena hanya itu kemampuanku dalam sholat, lebih dari itu udah nggak ada. Kalau kita masih bisa nggak memperbaiki sholat? Masih bisa. Yang bisa diperbaiki berarti kurang. Tapi Abu Muslim rahimahullah mengatakan sebaliknya. Jadi maksud saya, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala salah seorang tabi'in yang menolak Musailamatul Kazzab sebagai seorang nabi. Maka beliau ditangkap oleh Musailamah, lalu kemudian dipanggang. Tapi apa yang terjadi? Seseorang yang tawakal akan dilindungi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Setiap orang yang tawakal, setiap orang yang mengandalkan Allah, Allah tidak akan mengabaikannya. Setiap orang yang mengandalkan Allah, Allah gak pernah mengabaikannya. Abu Muslim Al-Khawlani dipanggang tubuhnya tetapi tawakal jiwanya. Jangankan tubuh Abu Muslim, satu lembar benang yang membalut tubuh Abu Muslim pun tidak terbakar. Abu Muslim rahimahullah merasa keselamatannya tidak terjamin. Akhirnya ia melarikan diri dari Syam, tempat Musailamah, menuju Madinah, tempat di mana Abu Bakar saat itu menjabat sebagai khalifah. Sesampainya di Madinah, Abu Muslim Al-Khawlani masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dia melakukan salat. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu datang. Beliau berkata, "Kamu bukan orang Madinah ini pasti. Wajahmu wajah baru. Kamu siapa?" Beliau mengatakan, "Saya adalah Abdullah." Umar bicara dengan firasat. Beliau mengatakan, "Kalau Abdullah sih kita semua juga Abdullah. Jangan-jangan namamu Abu Muslim. Jangan-jangan namamu adalah Abu Muslim Al-Khawlani." Abu Muslim mengatakan, "Akulah orangnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mencium ubun-ubunnya. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhihi al-ummati misla Ibrahim." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan salah seorang umat ini seperti Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Ibrahim alaihissalam, selanjutnya Umar radhiyallahu anhu membawa Abu Muslim rahimahullahu taala menjumpai Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala an. Yang ingin kita jelaskan di sini bahwa Allah menampakkan sejumlah kejadian-kejadian ajaib agar manusia belajar bahwa sebab itu tidaklah mutlak 100%. Apabila seseorang sadar bahwa sebab tidak mutlak 100%, maka manusia akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir dari kajian kita, man i'tamada 'alal asbab qalla tawakkuluhu. Seseorang yang terlalu rasional biasanya tawakalnya berkurang kepada Allah. Sekali lagi, seseorang yang terlalu teoritis, seseorang yang terlalu rasional melihat hidup, orang seperti ini biasanya kurang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ketika Musa alaihissalam melarikan diri dari Mesir bersama umat, sebab Allah berfirman kepada Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Wahai Musa, bawa kaburlah Bani Israel umatmu, kaburlah kalian dari Mesir, kalian tidak aman. Maka Musa alaihissalam membawa Bani Israel kabur, tapi pelarian ini kemudian mentok dengan Laut Merah. Sekarang mau kemana? Depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun dengan pasukannya sudah semakin mendekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika kedua belah pihak sudah memandang, kelompok Nabi Musa sudah melihat pengejaran semakin dekat. Kelompok Fir'aun pun melihat buruan telah di depan mata. Setelah kedua belah pihak saling memandang makin dekat, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Umat Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa, kita pasti ketangkap." Kata mereka, kita pasti, ada pastinya, kita pasti ketangkap. Lalu apa komentar Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin ketangkap. Allah bersamaku dan Allah akan berikan jalan keluar. Ibu-ibu sekalian, mana yang logis, mana yang rasional? Umat Nabi Musa kah atau Musa? Sekarang coba bayangkan suasana di depan laut, di belakang pengejaran. Umat Nabi Musa mengatakan,
kita pasti ketangkap. Rasional bukan? Rasional banget. Musa alaihi salam berada dalam kondisi yang sama, di depan laut, di belakang pengejaran. Namun Musa mengatakan, kalla innama iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin ketangkap. Mana yang logis, mana yang rasional, mana yang teoritis? Musa kah yang teoritis atau umatnya? Jawabannya umatnya lah yang teoritis. Baik, mari kita lihat hasilnya. Hasilnya ucapan umat Nabi Musa atau ucapan Nabi Musa? Hasilnya adalah ucapan Musa alaihissalam. Tidak satu pun mereka yang tertangkap. Bahkan sebaliknya, orang yang menangkap semuanya hancur. Ternyata pandangan irasional Musa itulah yang real, itulah yang nyata. Adapun pandangan rasional, teoritis dari umat Nabi Musa, ternyata itu semuanya percuma. Yang ingin saya garis bawahi dari kisah ini apa? Kalau seseorang terlalu teoritis, maka dia akan seperti umat Nabi Musa. Tetapi Musa alaihissalam berusaha untuk tidak teoritis. Ada satu pertanyaan, kenapa Nabi Musa tahu bahwa mereka nggak ketangkap? Kenapa? Jawabannya, karena Allah lah yang memerintahkan mereka melarikan diri. Nggak mungkin Allah menyuruh mereka melarikan diri untuk kematian. Tidak. Seakan-akan Allah mengatakan, larilah dari kematian darat untuk kalian mati di laut. Nggak mungkin. Allah menyuruh Musa dan umatnya melarikan diri dari Mesir untuk keselamatan. Tetapi memang kekuasaan Allah bukan teori. Kekuasaan Allah bukan teori. Anda tahu Musa alaihissalam, beliau lahir sewaktu undang-undang yang berlaku di Mesir, setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tetapi jarak setahun. Kalau tahun ini misalnya tahun pembunuhan bayi, tahun besok tidak. Tahun besoknya pembunuhan lagi, tahun berikutnya tidak. Sebab kalau dilakukan pembantaian terus-menerus, nanti tidak ada kelas buruh. Sementara kelas buruh harus ada, yaitu Bani Israel. Maka dilakukanlah pembantaian terhadap bayi secara selang-seling. Tahun ini pembantaian, besok tidak. Harun alaihissalam, kakak Nabi Musa, lahir pada tahun tidak terjadi pembantaian. Tahun berikutnya adalah tahun pembantaian. Qaddarallah, disitulah Allah memberikan takdir Musa alaihissalam lahir. Melahirkan seorang anak menuju kematian. Gelisah dong ibunya Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa in khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin." Wahai ummi Musa, susui bayimu. Apabila kau khawatir keselamatannya, patroli datang, hanyutkan bayimu di sungai. Nah, berpikirlah teoritis. Seorang bayi, seorang orok yang baru usia beberapa hari, dihanyutkan di air. Secara logika selamat enggak? Tapi saya katakan bahwa kekuasaan Allah itu bukan teori. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan teori. Maka Musa alaihissalam hanyut, dan dalam kekuasaan Allah dia selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian, coba lihat rencana Allah Subhanahu wa taala, wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. Setelah bayi Musa sampai di istana Firaun sibuk mencari ibu susu. Dan wanita-wanita menawarkan jasa ibu susu, karena ini adalah ibu susu untuk anak angkat sang raja. Tapi Allah berfirman, wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. Kami membuat Musa tidak mau menyusui kepada ibu-ibu yang datang melamar. Kenapa? Musa kecil tadi sudah disusui ibunya sebelum dihanyutkan. Maka begitu ibu susu pertama mencoba, insting Musa berkata, bukan ini yang tadi.
Saya udah nyobain, bukan yang ini. Datang yang kedua, ibu susu melamar kedua, dicobain. Bayi Musa dengan insting mengatakan, enggak, ini rasanya beda dengan yang tadi. Akhirnya kakak Musa yang perempuan mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Saya tahu ada seorang keluarga yang mungkin bisa menyusui anak ini. Jadi istana udah bingung, siapa ibu susunya? Lalu Allah berfirman, faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Kami mengembalikan Musa kepada ibunya agar ibunya kembali nyaman dan agar ibunya tidak selalu dalam keadaan galau. Wa li ta'lama anna wa'adallahi haq, dan agar ibunya tahu bahwa janji Allah adalah tepat. Coba lihat, Nabi SAW membacakan ayat ini. Beliau berkata, dia menyusui Musa sebagai anaknya, namun dia mengambil gaji besar sebagai gajinya. Coba lihat rencana Allah. Andai kata Musa tidak dihanyutkan, dia hanya dipelihara ibunya, maka Musa hanya dipelihara layaknya bayi biasa. Tapi Musa harus dipelihara layaknya pangeran, dan ibunya harus memperoleh gaji yang besar, dan Allah membuat rencana yang luar biasa di balik itu semua, agar Anda tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kajian ini diberkahi Allah untuk kita semua. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.